Awal dari cerita film ini menampilkan seorang gadis berambut pendek bernama J. Saat itu J sedang dalam perjalanan dan akan menemui kliennya. Pada saat yang sama, ia pun segera keluar dari mobil dan masuk ke dalam sebuah bar terakhir yang ia temui. Berhubung di hari itu perayaan Halloween, si pemilik bar ini berdandan seperti seorang vampir. Melihat kedatangan J, dia pun mempersilahkan gadis itu masuk dan menyediakan minuman kepada pelanggannya. Awalnya, si pemilik bar ini mencoba mendekati J. Namun, J yang terlihat tidak bersahabat, membuatnya meninggalkan wanita itu dan membersihkan lantai 2 bangunan tersebut. Ketika si pemilik bar yang tidak diketahui namanya ini sedang membersihkan barnya, tiba-tiba seorang pria datang dengan seorang pria lainnya yang berada di punggungnya. Kedua orang ini terlihat membutuhkan bantuan dan meminta wanita itu untuk membukakan pintu. Awalnya J tidak mau membukakan pintu. Itu karena ia bukan pemilik kafe tersebut. Melihat pria yang sedang sekarat, dengan terpaksa ia segera membukanya. Pada saat yang sama, pria yang terlihat lebih muda mencoba menyadarkan pria yang ia sebut sebagai kakaknya. Pria bernama Hita itu pun meminta J untuk mengambilkan air minum. Ketika J sedang pergi, pria yang tidak sadarkan diri tadi malah terbangun begitu saja. Ternyata, kedua orang ini mencoba merampok tempat tersebut. Mereka pun mencoba membuka penyimpanan uang. Namun sayangnya mereka gagal. Pada saat yang sama, Hita yang terlihat tidak biasa melakukan hal-hal seperti itu, mencari jalan lain. Pada saat itu, ia melihat J yang sudah tidak sadarkan diri di tangga. Ia pun segera pergi ke lantai 2 dan melihat si pemilik bar yang sedang membersihkan ruangan. Melihat keberadaan pria asing, si pemilik bar ini pun sontak kaget melihatnya dan mencoba melawannya. Namun tanpa diduga, pisau yang berada di tangan Hitai malah mengenai tubuhnya hingga membuatnya merasakan rasa sakit yang tidak tertahankan. Melihat Hitai yang tidak kunjung kembali, kakaknya pun mencarinya dan menemukan Hitai yang telah menusuk seseorang. Pada saat itu, keduanya langsung panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, pria pemilik bar tadi berusaha kabur dari mereka. Namun sayangnya usahanya malah gagal dan dia tewas di tempat tersebut. Sementara di tempat lain, J telah diikat dan kepalanya dimasukkan ke dalam pembungkus makanan. Tidak lama kemudian, ia pun sadar dan melihat pemilik bar itu sudah tidak bernyawa. Tidak lama kemudian, Kang Tai pun melihat J yang sudah sadarkan diri. Pada saat itu, J meminta pria itu untuk melepaskannya dan akan melupakan semua kejadian yang telah dia lihat. Namun, Kang Tai tidak bisa melupakannya begitu saja dan tetap membiarkannya. Masih dalam adegan yang sama, melihat keadaan makin memburuk, Kang Tai pun tidak punya pilihan lain. Pada saat itu, ia meminta temannya untuk segera datang ke tempat tersebut dan membereskan semuanya. Tidak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar datang ke tempat ini dan melihat apa yang terjadi. Pada saat itu, pria bernama Sen itu mengatakan ia tidak bisa melakukan apa-apa karena tempat itu dikelilingi oleh CCTV. Bahkan sebelumnya, terjadi perdebatan di antara mereka akibat kasus tersebut. Akhirnya, Kang Tai pun mengatakan ia harus segera membereskan mayat si pemilik bar itu dan tidak mau adiknya terlibat kasus ini. Karena ia adalah seorang mahasiswa yang mempunyai masa depan yang cerah nantinya. Tidak seperti dia. Dia pun menambahkan dia akan membayar pria itu dengan sangat mahal karena ia mempunyai obat-obatan sebanyak 1 kilogram. Mendengar hal tersebut, Sen pun memutar otak dan mau membantunya. Tidak lama kemudian, seorang pria asing datang ke tempat tersebut. Pria inilah yang akan membereskan mayat si pemilik kafe tadi. Ia berencana akan memotong-motong tubuhnya dan membawanya keluar. Sama seperti sebelumnya, pria ini juga meminta bayaran kepada Sen. Namun Sen menolak dan mengatakan ia sedang membantu temannya. Awalnya, pria ini menolak membantu mereka. Namun Sen mengingatkan kembali semua bantuan yang ia berikan kepada keluarga pria ini. Akhirnya mereka pun mulai melakukan hal tersebut. Mereka berdiri di depan mayat itu dan membicarakan teknis yang akan dilakukan. Pada saat itu, Hitai mengatakan kalau korban mereka adalah pemilik bar itu. Namun tiba-tiba J berbicara dan mengatakan pria itu bukan pemiliknya, melainkan temannya yang sedang membantunya. Dan dia adalah pemilik bar tersebut.
Awalnya mereka tidak percaya dan meminta wanita itu untuk diam. Namun sesaat kemudian, J menambahkan kalau pria itu merupakan seorang jaksa. Mendengar hal itu, mereka semua akhirnya panik dan tidak tahu harus melakukan apa. Sementara Baek ingin mundur dan tidak ingin terlibat. Mendengar hal tersebut, akhirnya terjadilah pertengkaran di antara mereka. Akibat pertengkaran itu, Kang Tai pun tertembak. Melihat keadaan yang semakin kacau, Hitae segera meraih pistol dan meminta semuanya untuk diam. Pada saat itu, dia segera meminta Baek untuk segera melakukan tugasnya. Akhirnya, ia pun membawa mayat itu ke sebuah ruangan dan mempersiapkan alatnya. Ia membawa sebuah pemotong untuk memotong tubuh korbannya itu. Tidak lama kemudian, ia pun menjalani aksinya dan membuat ruangan itu dipenuhi darah. Sementara di tempat lainnya, Sen yang sudah terlanjur tergoda dengan obat-obatan yang dijanjikan Kang Tae, malah meminta menunjukkan di mana ia menyimpan obat-obatan itu. Hitae pun segera datang dan menghentikan mereka semua. Setelah mayat korbannya dimutilasi, Hitae berencana membawa saudara tirinya itu ke rumah sakit. Namun mereka berdua mengatakan kalau hal itu terlalu berbahaya dan menawarkan merawat Kang Tae di ruang kerjanya. Awalnya Hitae menolak, namun ia sudah tidak punya pilihan lain. Tidak lama setelah itu, mereka mencoba keluar dengan membawa Kang Tae dan potongan-potongan tubuh tadi. Tidak lama kemudian, tanpa diduga, dua orang polisi datang ke tempat tersebut. Baek dan Sen segera kembali ke atas, sedangkan Hitae mencoba menghadapi polisi itu. Pada saat itu, tanpa diduga, Sen menutup wajah Kang Tae hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Bahkan pada saat itu, potongan tubuh yang berada di kantong plastik tadi berserakan di mana-mana. Mendengar sesuatu yang tidak beres terjadi, polisi itu pun memaksa masuk. Namun tiba-tiba J muncul sehingga menghalangi mereka untuk pergi ke atas. Pada saat itu, J dan Hitae pura-pura menjadi pasangan yang sedang ribut, hingga akhirnya kedua polisi itu pun pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Hitae pun kembali membawa J ke dalam. Pada saat itu, Baek mencoba menyerangnya, namun Hitae segera menghentikannya dan mengancam akan menembak jika tidak mengikuti perintahnya. Tidak lama kemudian, ia pun melumpuhkan Baek. Ia mengikat tubuhnya dengan lakban. Pada saat yang sama, ia menemukan kakaknya yang sudah tidak bernyawa dan mencoba meratapi kepergiannya. Setelah itu, ia kembali ke tempat di mana ia menyekap J dan menodongkan senjatanya. Pada saat itu, J mencoba membujuknya. Namun Hitae tetap melanjutkan aksinya, hingga akhirnya ia mencoba menembak wanita itu, namun tiba-tiba J yang menundukkan kepalanya pura-pura menangis. Hal itu ia lakukan agar Hitae membiarkannya tetap hidup. Hitae yang tidak tega akhirnya pergi meninggalkannya. Tidak lama kemudian, ia pun meminta Sen dan J untuk mengumpulkan potongan-potongan tubuh tadi dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Pada saat itu, Sen mencoba merayu J, namun J terlihat tidak begitu menyukainya. Bahkan ia pura-pura menangis dan kemudian tertawa yang membuat Sen kebingungan dan juga sedikit ketakutan. Kedua orang ini tidak melakukan apa yang telah ia perintahkan, hingga akhirnya Hitae meminta J mengikat Sen dengan sebuah kabel dan menaruhnya di ruangan yang sama dengan Baek. Pada saat yang sama, ia melihat potongan tubuh itu masih berserakan dan segera mengumpulkannya. Namun ternyata Hitae melupakan pistolnya dan wanita itu segera meraihnya. Kemudian ia menodong dan segera menembak Hitae. Pada saat yang bersamaan, Baek dan Sen mencoba melepaskan ikatan mereka. Pada saat itu mereka mengira kalau peluru pistol itu sudah habis dan tidak berfungsi lagi. Namun dugaan mereka salah dan melihat Hitae yang sudah tewas ditembak wanita itu. Setelah menembak Hitae, J kemudian menembak Baek dan Sen secara bergantian, hingga akhirnya hanya dialah yang bisa berhasil keluar selamat dari tempat itu.
Film ini ditutup dengan menampilkan J yang membersihkan tubuhnya dan masuk ke dalam mobilnya. Pada saat itu, J terlihat membuka wig yang ia pakai. Pada saat yang bersamaan, temannya menelpon dan mengatakan J kehilangan klien berharganya. Namun J sama sekali tidak merasa merugi dan menikmati apa yang dirasakan sepanjang malam. Film pun selesai.